Halo sahabat pembelajar semua dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Asri Dian Rahayu. Saya biasa dipanggil Dian, saya adalah peserta dari program beasiswa mandiri Bimba. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Ini saya akan menjawab tugas pertama yang diberikan oleh program beasiswa mandiri Bimba. Yang pertama yaitu apa yang sahabat pahami tentang Bimba? Bimba adalah proses bimbingan minat belajar anak. Jadi, di sini yang kita fokuskan adalah menumbuhkan minat belajar. Apa sih minat belajar? Minat belajar adalah keinginan kuat yang tumbuh dalam diri sendiri, sehingga anak akan mempunyai inisiatif sendiri untuk belajar tanpa ada paksaan dari siapapun, sehingga anak akan gemar untuk memperbaiki diri secara terus-menerus. Nah, ketika anak sudah gemar memperbaiki diri, anak akan punya pondasi, yaitu pondasi untuk belajar. Nah, setelah anak punya pondasi terhadap minat belajar, maka anak akan mau belajar dimanapun, kapanpun, tanpa bergantung pada guru, biaya, ataupun sekolah, tapi hanya bergantung kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal ini sejalan dengan tujuan Bimba, yaitu tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik dengan apa? Dengan metode bermain sambil belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Jadi, metode yang kita berikan itu harus sepenuhnya fun learning, menyenangkan, agar anak itu merasa senang belajar, gemar belajar, dan anak menjadi nyaman, aman ketika belajar, dan dalam proses pembelajaran anak menjadi bahagia. Karena pada dasarnya rentan konsentrasi anak itu pendek, anak mudah bosan, dan anak mudah teralihkan. Jadi dengan metode bermain sambil belajar, anak menjadi senang dalam mengikuti pembelajaran dan pasti akan bahagia. Dengan rasa kebahagiaan dalam belajar, maka kemampuan pun akan mengikutinya. Dan setelah kemampuan mengikuti, maka anak akan terampil. Karena di Bimba, anak itu dibimbing dan diarahkan untuk bermain, tanpa anak sadari bahwa sebenarnya di dalamnya ada unsur pembelajarannya. Agar setiap anak yang dibimbakan memiliki karakter minat belajar sejak usia dini. Sehingga kelak anak akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi pembelajar yang senang memperbaiki diri dan gemar membaca. Agar setiap anak yang dibimbakan memiliki karakter minat belajar sejak usia dini, sehingga kelak mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi pembelajar yang bahagia dan senang memperbaiki diri. Yang kedua, jelaskan dasar pemikiran lahirnya kata Bimba. Dasar pemikiran lahirnya kata Bimba. Kata Bimba itu lahir dari adanya filosofi hidup manusia yang ingin mencapai kebahagiaan. Nah, jadi setiap manusia hidup itu ingin mencapai kebahagiaan. Nah, di Bimba ini pendidikannya yaitu ingin berbasis cinta dan kasih sayang. Jadi agar anak itu mencapai kebahagiaan dalam proses belajar. Nah, di dalam filosofi terdapat banyak filsafat. Salah satunya adalah filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan utama, yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan utama adalah kebahagiaan. Untuk mencapai bahagia, maka kuncinya itu ada di hati, yaitu ketika hati merasa tentram, tenang, nyaman, berarti kita sudah
merasakan kebahagiaan itu, dan kita akan bisa meminimalisir ketidaknyamanan itu menjadi rasa nyaman. Seperti halnya mengubah energi negatif menjadi energi positif. Jadi semua energi yang positif kita perlahan-lahan buang, karena kita itu kalau kita sudah bahagia, pasti kita akan menghadapi suatu permasalahan dengan berbasis solusi. Jadi kita nggak fokus sama masalah. Lalu yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya adalah kemampuan. Jadi kemampuan adalah dari anak yang hanya sekedar bisa, kemudian dia belajar. Ketika sekedar bisa, dia belajar, dia akan mampu. Setelah mampu, nah dia itu akan terampil. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, kita harus belajar. Kenapa sih kok belajar? Karena pada dasarnya belajar itu adalah kunci kebahagiaan. Karena jika kita ingin tahu sesuatu, kita harus belajar. Karena dengan belajar kita akan mencapai kemampuan, dan dengan belajar pula kita akan mencapai kebahagiaan. Dan jika belajar dilakukan dengan hati yang bahagia, maka kita akan mencapai kemampuan. Jadi belajar itu kuncinya itu harus bahagia. Karena kita kalau suka belajar udah bahagia, pasti kita mengulang-ulang terus. Jadi kita nggak akan pernah bosan untuk belajar. Karena belajar adalah memang kebutuhan kita sebagai manusia, belajar. Sehingga kita akan terus untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, sebelumnya apa sih belajar? Belajar adalah cara menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Terus yang kedua, menghubungkan antara yang sudah kita ketahui dengan yang belum kita ketahui. Dan yang ketiga, menghubungkan antara yang belum kita ketahui sama sekali untuk kita dapat mengerti. Jadi memang ya, kalau belajar itu adalah proses yang sangat kita butuhkan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena kita adalah manusia pembelajar. Nah, dari ilmu filsafat pendidikan tersebut, maka lahirlah kata Bimba. Jadi hubungan Bimba dengan filosofi yaitu kata Bimba lahir berdasarkan ilmu filsafat pendidikan yang ingin mencapai kebahagiaan. Karena salah satu kunci kebahagiaan adalah belajar. Sehingga Bimba hadir ingin memberi solusi. Solusinya adalah harus dibangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Bagaimana cara membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat? Yaitu dengan menumbuhkan karakter minat belajar anak sejak usia dini. Dengan cara apa? Dengan cara bimbingan yang sepenuhnya menyenangkan, yaitu fun learning. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita definisikan bahwa Bimba adalah proses pembimbingan agar anak tumbuh karakter minat belajar yang berorientasi pada proses, bukan pada hasil. Jadi kita berorientasi pada proses, bertahap, punya metode yang bertahap, tidak pada hasil. Kalau hasil kan ujungnya anak itu tidak bahagia karena anak itu merasa dipaksakan. Nah, kalau di sini anak itu tidak dipaksakan. Nah, di sini pula seorang motivator ini fokus ke anak. Jadi melihat perkembangan anak itu udah sampai mana gitu. Udah sampai mana. Nah, sehingga hal ini akan membuat kita untuk berorientasi pada proses, bukan pada hasil. Proses itu sangat penting daripada hasil, karena hasil itu belum tentu ia mengetahui proses-prosesnya, seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu akan membangun generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Demikian tugas yang sudah saya kerjakan untuk tugas video 1. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.